Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Top News bersama saya Vera Bahasuan. Inilah Top News selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Viral di media sosial, seorang ibu di Lebak, Banten membawa meja dan kursi baru ke sekolah anaknya karena sang anak dituduh merusak fasilitas sekolah. Belakangan Bupati Lebak Hasbi Ashdiki Jayabaya meminta maaf kepada orang tua murid tersebut karena diminta mengganti rugi meja kursi sekolah. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dua kelompok pria terlibat bentrok dan saling serang di sekitar wilayah Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Belum diketahui penyebab bentrok, namun diduga bentrokan terjadi karena selisih paham terkait jasa penjagaan lahan kosong. Gara-gara sengketa tanah pribadi yang dijadikan jalan umum, seorang pria membacok 3 tetangganya. Kini polisi berhasil menangkap para pelaku. Pemirsa, viral sebuah video yang menunjukkan aksi pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok anggota ormas kepada penjual minuman keras atau miras di Purbalingga, Jawa Tengah. Pemirsa, seorang pemuda di Jepara, Jawa Tengah ditangkap di Reskrimum Polda Jawa Tengah karena mencabuli 31 anak perempuan di bawah umur. Menurut polisi, pelaku menjerat para korban melalui media sosial. Sementara itu, seorang pemuda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengalami luka parah di kepala usai diduga menjadi korban penyerangan sekelompok orang tak dikenal. Seorang pemuda di Kabupaten Merangin, Jambi babak belur diamuk warga usai kepergok mencuri di sebuah toko. Akibat ulah pelaku, pemilik toko mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pemirsa, rekaman CCTV memperlihatkan remaja pelaku pembunuh 2 bocah anak tetangganya di Kelurahan Kandang, Bengkulu beredar luas. Pelaku diduga membeli kapur barus yang berkesesuaian dengan temuan kapur barus di septic tank lokasi penemuan salah satu korban. Anda kembali bersama kami di Top News, Mirsa. Saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Kita ke top topik yang pertama. Polisi akhirnya menangkap pelaku yang membakar balita di rumah kontrakan di kawasan Kota Tangerang, Banten. Dari hasil penyelidikan, pelaku ternyata adalah kekasih ibu korban. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, polisi mengungkap motif Heri Budiman, pelaku pembunuhan balita berinisial MA yang mayatnya ditemukan terbakar di kontrakan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Pelaku diduga kesal karena korban menangis tengah malam dan kesal karena hubungannya dengan ibu korban tidak direstui oleh kakak ibu korban. Kita beralih ke top topik yang kedua pemirsa. Gubernur Jawa Barat kembali mengusulkan kebijakan kontroversial. Kali ini Deddy Mulyadi ingin menjadikan program keluarga berencana atau KB, terutama vasektomi, sebagai syarat bagi pria dalam keluarga penerima bantuan sosial. Kerap membuat konten hingga viral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapat julukan Gubernur Konten. Deddy pun berdalih kebiasaannya membuat konten itu mampu mengurangi biaya belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Kita bergeser ke top topik yang ketiga pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo masih mempelajari pengajuan mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Pemirsa, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO setelah 6 bulan menjabat. Ia menyampaikan sudah tidak lagi berkegiatan sebagai Kepala PCO sejak 21 April 2025. Kita ke informasi lain pemirsa. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto menggelar pertemuan dengan Duta Besar Tiongkok dan Duta Besar Selandia Baru. Sejumlah kerjasama dan terutama soal sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dibahas dalam pertemuan ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, isu ijazah palsu yang menerpa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Pada hari Rabu siang, Jokowi resmi melaporkan 5 penuduh ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Lalu apa alasan Jokowi baru melaporkan tudingan ijazah palsu ke polisi, padahal tuduhan itu telah bergulir sejak 2019 hingga sekarang? Berikut ulasannya dalam Top Review, tunggu apa lagi bersama Kata Oma.
Bursa perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut. Terbaru Rusia mengklaim telah menembak jatuh jet tempur Ukraina. Sementara pihak Ukraina di saat yang sama melaporkan pertempuran terus berlanjut di wilayah Kursk, Rusia. Informasi ini kami pilih sebagai penutup jumpa kita di Top News. Saya Vera Bahaswan, mewakili teman-teman yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang disampaikan pada Rabu pagi. Laporan tersebut langsung diproses dan memasuki tahap penyelidikan oleh tim Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang dan saat lagi program Hot Room akan hadir untuk Anda.